Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Alim. Saya dari Prodi PGSD semester 6C. Di sini saya akan menampilkan salah satu inovasi pembelajaran, yang dimana inovasi pembelajarannya adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan itu adalah aplikasi Focuskai, yang dimana aplikasi Focuskai ini sama seperti halnya PowerPoint, namun lebih menarik. Ya, lebih menarik dan mempunyai fitur-fitur yang lebih banyak daripada PowerPoint itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya inovasi pembelajaran menggunakan media pembelajaran ini, siswa dapat lebih aktif di kelas dan lebih fokus karena media pembelajaran fokus kayak ini bisa menampilkan video, kemudian juga ada zoom outnya, jadi lebih bagus lah, lebih menarik. Nanti teman-teman bisa melihat contoh dari video yang telah saya tampilkan. Jadi saya aplikasikan di kelas 4 sesuai dengan materi dengan pembelajarannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan juga dapat menjadi inovasi untuk teman-teman menggunakan media pembelajaran ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik ya. Oke, anak-anak sekalian, jadi di sini sebelum kita belajar, silahkan duduknya dirapihkan dulu ya, duduknya yang rapi. Jadi pembelajaran kita hari ini, kenapa kita belajarnya di lab komputer? Karena lihat ke depan. Kenapa kita belajar di lab komputer? Karena kita akan menggunakan media, yaitu medianya adalah aplikasi Focuskai. Nah, jadi adik-adik semuanya nggak perlu bawa buku ya, silahkan semuanya lihat aja ke depan ya. Kita akan langsung belajar ya. Tapi sebelum mulai, kita absen terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Siapa yang nggak hadir? Hadir semua ya? Oke, siap hadir semua. Si Rojak mana Rojak? Si Rojak. Oh, lagi disunat. Oh, ya udah. Siapa Rojak? Rojak itu saudaranya si Adi. Siapa? Si Ramadan. Si Ramadan. Apa? Oke. Sekarang sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak sekalian, coba lihat ke depan. Kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, yang akan kita belajar adalah bab tumbuhan ya, sumber kehidupan di bumi. Nah, kita akan coba lihat. Nah, coba lihat ke depan. Ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 1 ya, tumbuhan. Nah, di sini ada percakapan antara si perempuan dengan laki-laki. Nah, di sini ada yang membaca. Siapa yang menjadi laki-lakinya? Aku. Jaki. Ya, Jaki. Siapa yang perempuannya? Ada. Naya. Siapa yang perempuannya? Dari ya. Kalian baca, sob. Jaki baca yang lagi. Pertanyaannya seperti apa? Kalau tumbuh bisa merasa berada tidak ya? Bang, jawab dari. Baginya tumbuhan mendapati makanan yang tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, si Jaki bertanya, ini kucing kan makan ya, kalau lapar makan. Terus kalau tumbuhan makannya gimana? Nah, kata si perempuan, ya benar juga ya. Tumbuhan makannya gimana? Apakah tumbuhan ada mulutnya? Nah, Ya ada. mari kita cari tahu. Tumbuhan ada yang tahu cara makannya gimana? Tahu. Mari kita cari tahu ya. Hanya kotak konsep. Kita akan next. Nah, manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa
manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Jadi kalau manusia kalau lapar ngapain? Masak ya. Kalau hewan kalau lapar memasak. Kucing memangsa apa? Tikus. Kalau Adit kalau enggak, Adit juga memangsa. Nah, itu. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan cara makannya gimana? Apakah tumbuhan itu langsung membuka mulutnya ada mulutnya? Nah, akan kita ketahui. Nah, jadi tumbuhan itu cara makannya dengan fotosintesis. Nah, betul tadi kata Zahra ya. Tumbuhan tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, tidak juga memiliki mulut. Namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama-sama. Udah belajar fotosintesis? Nah, kita akan belajar fotosintesis. Nah, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Pertama, harus ada sinar matahari, terus ada air. Ya, di situ ada air. Nah, fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi ada cahaya matahari ini ada, kita bisa apply. Nah, disedot airnya, lalu diambil ke daun. Nah, itu cara minumnya. Jadi melalui akar airnya. Nah, bagian akar tumbuhan bertugas menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Kita bisa apply lagi. Nah, lihat daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya fotosintesis. Nah, di daun ini berfotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun. Stomata ini berbentuk lubang-lubang kecil. Kita bisa mulai. Nah, jadi di daun itu kalau kita zoom ya, itu ada lubang-lubang kecil kayak gini. Lubang-lubang kecil. Dan itu menyerap udara CO2. Menyerap karbon dioksida yang ada di dalam udara. Nah, next. Nah, ini proses fotosintesisnya seperti ini. Menyerap cahaya matahari, lalu terjadilah proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Seperti yang ada di dalam video. Nah, ini reaksi terang. Nah, setelah matahari menyerap udara matahari, menyerap air, lalu daun pun mengeluarkan CO2, yaitu yang membuat pernapasan untuk manusia. Nah, makanya kalau ada tumbuhan itu membuat segar, gitu kan? Nah, itu hasil daripada fotosintesis. Next. Nah, kita next lagi ya. Nah, oke. Nah, anak-anak sudah paham kan bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Sudah paham, Adik? Gimana caranya? Berfotosintesis. Adik perhatian ke depan, Adik. Adik perhatian ke depan ya. Nah, sekarang coba untuk membuat ilustrasi. Nah, ini. Nah, nanti silakan kerjakan ya. Nanti akan Bapak berikan kertasnya untuk mengisi tugas seperti di depannya. Nanti diisi untuk PR. Nah, adanya fotosintesis
fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernafas dan juga makan. Ini yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepada tumbuhan. Jadi kita harus mencintai tumbuhan. Nah, di sini ada juga obrolan ya. Tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena melakukan fotosintesis. Tidak bisa makan nasi karena ada proses fotosintesis. Tidak bisa bernafas karena tumbuhan berfotosintesis. Nah, itu tata cara makan. Oke. Sebelum kita selesai pembelajaran, kita pergi dulu ya. Dengarkan aja. Tumbuhan mendapatkan dari fotosintesis dan menggunakannya diserap oleh akar. Bahan baku di dalam proses fotosintesis ya. Itu hasilnya. Kita ya bisa dipahami ya. Nah, sebelum kita tutup, saya pertanyaan. Jadi enggak. Fotolisis air pada reaksi cahaya waktu itu menghasilkan A pada C atau D? B. C. Kita coba C. B. Singa mendapat makanannya dengan cara berburu mangsa, rusa, ikan, sedangkan tanaman mendapatkan makanannya dengan cara Memaksa. Makanan yang tidak mempengaruhi fotosintesis adalah makanan yang tidak mempengaruhi fotosintesis adalah kita coba. Apakah benar jawabannya? Ya gitu ya. Nanti kita jawab sama-sama benar atau salah. Cuma yang harus Oke, terima kasih. Ya, jadi begitulah ya tata cara kita untuk mengetahui makanan oleh dimakan tadi. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin pembelajaran kita sudah selesai. Ya, silahkan kerjakan PR yang nanti Bapak berikan pada semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.